Khalayak di media digital. Khalayak adalah terminologi yang menurut Ross dan Nightingale jauh lebih kompleks untuk dipahami. Kompleksitas ini tak lain karena khalayak bukanlah benda dan bukanlah penerima konten dengan apa adanya saja. Khalayak melibatkan pengertian manusia itu sendiri yang tidak sekedar dilihat dalam bentuk jumlah atau angka-angka. Tetapi ada berbagai aspek seperti psikologi, sosial, dan politik yang setiap orang berbeda-beda walaupun dalam satu kelompok atau komunitas bahkan keluarga yang sama. Secara sederhana, kata khalayak atau audiensi yang diterjemahkan dari kata audiens secara sejarah berasal dari kata audier yang berarti mendengar dalam bahasa Yunani. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, khalayak diartikan sebagai kelompok tertentu dalam masyarakat yang menjadi sasaran komunikasi. Namun, dapat dikatakan bahwa mendekati konsep tentang khalayak lebih mudah melalui karakter khalayak itu sendiri dibandingkan melalui sebuah definisi yang baku. Manusia dalam hal ini melekat kata khalayak atau audiens terhadapnya selalu mengalami perkembangan, tidak statis tapi tidak selamanya dinamis, kadang pasif dan kadang juga kemajuan teknologi khalayak menjadi aktif. Hal ini terkait juga dengan persepsi khalayak yang dalam beberapa riset disebutkan bahwa persepsi khalayak terhadap sebuah konten muncul dalam progres kognisi yang terstrukturasi dan terkadang sangat ekspresif. Konsep khalayak merupakan kajian yang lebih awal dari teori-teori komunikasi yang berkembang. Konsep ini bahkan mendekati retorikanya Aristoteles tentang pathos dalam bidang jurnalisme secara khusus dan juga kajian media massa secara umum. Khalayak berasal dari kata Latin audiere yang berarti mendengar. Oleh karena itu, karakter khalayak kemudian berkembang dipengaruhi pada awalnya oleh teknologi tulisan. Kemudian terimplifikasi oleh teknologi percetakan dan bertransformasi akibat teknologi yang semakin baru, yakni hadirnya komunikasi elektronik. Teknologi tulisan dan percetakan merupakan sifat dasar alami dari komunikasi itu sendiri. Selanjutnya ada karakter khalayak di media tradisional. Salah satu media tradisional yang pernah populer di Indonesia adalah dongeng. Pada masa lampau, kesempatan untuk mendengarkan dongeng tersebut selalu ada, karena merupakan bagian dari kebudayaan lisan di Indonesia. Bagi para ibu, mendongeng merupakan cara berkomunikasi dengan putra-putri mereka, terutama untuk menambahkan nilai-nilai sosial yang diturunkan dari generasi ke generasi. Di berbagai daerah di Indonesia, media komunikasi tradisional tampil dalam berbagai bentuk dan sifat. Sejalan dengan variasi kebudayaan yang ada di daerah-daerah tersebut, misalnya tudung sipulung atau duduk bersama. Yang kedua ada mabulo sibatang atau kumpul bersama dalam sebuah pondok bambu di Sulawesi Selatan, dan selapanan atau peringatan pada hari ke-35 kelahiran di Jawa Tengah. Boleh dikemukakan sebagai beberapa contoh media tradisional di kedua daerah ini. Di samping itu boleh juga ditunjukkan sebagai instrumen tradisional seperti kentongan yang masih banyak digunakan di Jawa. Instrumen ini dapat digunakan untuk mengkomunikasikan pesan-pesan yang mengandung makna yang berbeda, seperti adanya kematian, kecelakaan, kebakaran, pencurian, dan sebagainya. Kepada seluruh masyarakat desa, jika ia dibunyikan dengan irama-irama tertentu, media tradisional dikenal juga sebagai media rakyat. Sejalan dengan definisi ini, maka media rakyat tampil dalam bentuk nyanyian rakyat, tarian rakyat, musik instrumental rakyat, drama rakyat, pidato rakyat, dan yang lainnya. Yaitu semua kesenian rakyat, apakah berupa produk sastra, visual, ataupun pertunjukan yang diteruskan dari generasi ke generasi. Selanjutnya ada ragam media tradisional. Nuruddin mengatakan bahwa membicarakan media tradisional tidak bisa dipisahkan dari seni tradisional, yakni suatu bentuk kesenian yang digali dari cerita-cerita rakyat dan memaknai media tradisional. Media tradisional sering disebut sebagai bentuk folklore. Bentuk-bentuk folklore tersebut diantaranya yang pertama itu adalah cerita prosa rakyat atau mite, legenda atau dongeng. Yang kedua ada ungkapan rakyat, peribahasa, pemeo atau pepatah. Yang ketiga puisi rakyat, yang keempat nyanyian rakyat. Selanjutnya ada keberadaan media tradisional. Pada masa silam, media tradisional pernah menjadi perangkat komunikasi sosial yang penting. Kini penampilannya dalam masyarakat telah surut. Di Filipina, Costeng dan Nemenzo melaporkan bahwa surutnya penampilan media ini antara lain karena
Yang pertama itu ada diperkenalkannya media massa dan media hiburan modern seperti media cetak, bioskop, radio, dan televisi. Yang kedua ada penggunaan bahasa Inggris di sekolah-sekolah, yaitu mengakibatkan berkurangnya penggunaan dan penguasaan bahasa pribumi, khususnya Tagalog. Yang ketiga ada semakin berkurangnya jumlah orang-orang dari generasi terdahulu yang menaruh minat pada pengembangan media tradisional ini. Yang keempat, berubahnya selera generasi. Di Indonesia, situasi kurang lebih sama. Misalnya, beberapa perkumpulan sandiwara rakyat yang masih hidup di Jawa Tengah dan Jawa Timur, yang biasanya mengadakan pertunjukan keliling-keliling di desa, ternyata kurang mendapat penonton setelah televisi masuk ke desa. Hal ini mencerminkan bahwa persaingan media tradisional dan media modern menjadi semakin tidak berkembang. Terlebih lagi setelah masyarakat desa mulai mengenal media hiburan modern seperti kaset dan video. Bergesernya tipe khalayak. Perkembangan media baru atau internet dan hadirnya media digital merupakan salah satu pijakan untuk melihat hubungan baru antar media dan khalayak. Sebab selama ini diskursus tentang media dan khalayak, khususnya terhadap media tradisional, menempatkan khalayak dalam posisi pasif, sekedar menerima terpaan media, dan tidak memiliki kebebasan untuk memproduksi informasi. Bahkan khalayak menjadi objek yang didefinisikan oleh media atau sebagai audience as object. Sebelum kemunculan media baru, pendefinisian khalayak aktif sudah menjadi perhatian. Interaksi khalayak lagi tidak lagi audiensi dan media, tetapi memposisikan khalayak untuk menegosiasikan serta menjadi pembanding atau optional readings. Dari sekedar menjadi khalayak saja sebagai penerima akhir dari alur komunikasi, sehingga khalayak dalam konteks ini tidak dapat dideterminasi oleh media serta membangun kehadiran khalayak tanpa perlu media atau bahkan teks itu sendiri. Kehadiran khalayak tanpa teks itu sendiri dimungkinkan karena kemunculan media baru dengan karakteristik interaktifnya seperti mendefinisikan ulang hubungan antar khalayak atau audiens dan media, suatu capaian lebih tinggi dari audience participation. Di media digital, khalayak memiliki otoritas dalam membangun teks serta memanfaatkan medium. Media digital juga memberikan keleluasan khalayak untuk mentransformasikan dirinya untuk memanfaatkan khalayak lainnya. Jika membandingkan dengan media tradisional sebagai produsen informasi dan berita, maka kemunculan media alternatif dalam mendistribusikan informasi tidak hanya sebagai penanda bagaimana teknologi mentransformasi pola konsumsi informasi dari media tradisional ke media baru, tetapi juga bagaimana internet mempengaruhi mekanisme produksi, penyebaran, pertukaran nilai, dan konsumsi informasi yang selama ini terpusat pada media tradisional. Selanjutnya ada tipe khalayak dan ruang publik. Internet pada dasarnya merupakan medium yang memungkinkan keterlibatan pengguna atau user dalam berinteraksi. Beberapa fasilitas komunikasi di internet bahkan menyalakan perangkat berupa kolom komentar yang disediakan bagi pengguna untuk proses komunikasi, misalnya dalam diskusi publik. Dengan memberikan medium bagi pengguna untuk berpartisipasi dalam persoalan atau diskusi publik, namun tidak serta-merta memberikan dampak pada demokrasi itu sendiri. Sebab besarnya partisipan dalam diskusi publik tidak juga memberikan jaminan bahwa partisipan secara sadar melibatkan diri dalam situasi itu. Di sini saya memasukkan studi kasusnya sebagai Twitter menjadi ruang publik baru. Keberadaan internet sebagai media baru menawarkan cara baru bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan sehingga harus diakui bahwa internet telah menyebabkan berkembangnya konsep mengenai ruang publik. Dengan adanya internet, interaksi-interaksi yang membahas permasalahan publik pada awalnya hanya berlangsung di ruang-ruang fisik dan di dalam kolom-kolom media cetak, pada akhirnya berlangsung pula di dalam lingkungan virtual dengan menggunakan perantara komputer. Trending Twitter saat ini menjadi suatu hal yang sangat penting dalam internet, di mana masyarakat secara tidak langsung menjadi kritis terhadap isu-isu yang sedang ramai. Salah satunya hashtag saya percaya FPI itu. Twitter menjadi arena baru bagi masyarakat dalam menyampaikan aspirasi, kritik, dan gagasan yang menyebabkan berkembangnya konsep mengenai ruang publik. Dalam penerapan kasus di atas, belakangan ini Indonesia sempat ramai dengan kasus pemberitaan tewasnya anggota FPI sebanyak 6 orang pada tanggal 7 Desember tahun 2020. Tak jarang masyarakat yang ikut memberikan opini kritisnya terhadap permasalahan tersebut. Ditambah dengan adanya pernyataan yang dikatakan oleh Polri
dan beberapa pihak lain dirasa tidak sinkron dengan realitas yang dipercaya pihak EPI. Selain itu, sampai saat ini juga belum ada titik terang yang menunjukkan kronologi lengkap sebenarnya. Yang terakhir ada penutup dari presentasi kali ini. Khalayak melibatkan pengertian manusia itu sendiri yang tidak sekedar dilihat dalam bentuk jumlah atau angka-angka. Tetapi ada berbagai aspek seperti psikologi, sosial, dan politik yang setiap orang berbeda-beda walaupun dalam satu kelompok atau komunitas bahkan keluarga yang sama. Manusia dalam hal ini melekat kata khalayak atau audiens terhadapnya selalu mengalami perkembangan. Tidak statis tapi tidak selamanya dinamis, kadang pasif dan juga dengan kemajuan teknologi khalayak menjadi aktif. Hal ini terkait juga dengan persepsi khalayak. Dalam beberapa riset disebutkan bahwa persepsi khalayak terhadap sebuah konten muncul dalam progres kognisi yang terstrukturasi dan terkadang sangat ekspresif. Sekian dari presentasi kali ini. Saya Andika, pamit undur diri.